Halo guys, balik lagi dengan gue Melisa dari channel AutoFM TV. Nah, hari ini kita akan review singkat mengenai mobil yang lagi ready seperti AutoFM. Kali ini AutoFM punya Toyota Alphard G ATPM tahun 2015. Nah, untuk kilometernya ini berjalan di 40 ribuan aja. Ini ada satu di upgrade, yaitu di velgnya. Nanti Mel akan kasih cuplikannya biar teman-teman bisa langsung lihat. Tapi sebelumnya lanjut, jangan lupa dulu teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe di bawah sini channelnya AutoFM TV. You stay tune! Oke guys, kali ini Mel akan kenalin dua produk ya yang bisa bikin mobil kalian kinclong dalam waktu sesingkat-singkatnya. Nah, kali ini Mel mau kenalin ada dua produk ya yang didatangkan ke AutoFM. Ada instant coating warna merah dan juga ada leather conditioner gitu ya. Nah, untuk dua produk ini Mel akan bahas satu-satu ya. Ada apa aja kandungannya, terus untuk cara pemakaiannya gimana, yuk stay tune dulu, nanti Mel akan kasih informasinya di video selanjutnya. Oke guys, nah Mel akan bahas dulu untuk botol yang warna kuning ini ya, leather cleaner dan conditioner. Nah, leather cleaner conditioner ini adalah cairan yang diformulasikan untuk membersihkan kotoran yang membandel yang ada di mobil interior teman-teman semua. Nah, ini bisa untuk mobil Eropa maupun untuk bisa mobil Jepang. Jadi ini semua bisa dari semua jenis ya guys untuk mobilnya. Dan untuk cairan ini sangat aman banget ya, yang kalau misalnya kalian gunain di dalam mobil interior teman-teman semua. Oke, sekarang Mel akan bahas dulu untuk cara pemakaian dari si leather cleaner ini. Caranya ini gampang banget, hanya dengan 3 cara aja. Yang pertama, semprot leather cleaner di interior yang kotor. Nah, kalau misalnya kalian udah semprot. Yang kedua, lap pakai kain microfiber. Nah, kalian tinggal sediain aja kainnya. Lalu yang ketiga, untuk kotoran membandel menggunakan sikat halus. Jadi teman-teman semua, biar lebih hasilnya maksimal, kalian bisa menggunakan sikat yang lebih halus ya untuk bulu-bulunya. Jadi supaya kulit mobil ini tidak akan mudah robek seperti itu. Mel akan contohin caranya. Nah, caranya seperti ini ya. Kalian siapin dulu dua barang tersebut. Lalu kalian semprot ke tempat yang kira-kira kalian rasa kotor, lalu tinggal dilap saja. Nah, nanti kalau misalnya kalian sudah lap, kalian tunggu sebentar ya, 10-15 menit, nanti kotorannya akan menghilang. Nah, jadi lebih bersih kan teman-teman untuk dari spray yang instant leather cleaner dan conditioner. Jadi ini dicatat ya, yang warna kuning untuk di bagian interiornya. Oke, satu lagi kita akan coba di bagian eksteriornya. Oke guys, nah kali ini produk yang kedua ada instant coating yang warna merah. Ini merupakan cairan khusus yang diformulasikan untuk mengkilapkan atau memberikan efek daun talas pada mobil teman-teman, atau mampu menghilangkan baret-baret ringan pada mobil Eropa maupun mobil Jepang ya. Jangan sampai terbalik, yang warna merah ini untuk di bagian eksterior. Sekarang Mel akan kasih tahu cara penggunaannya. Ini agak sedikit panjang ya, yang warna merah ini tolong disimak. Ada 6 cara. Yang pertama, pastiin mobil kalian tidak dalam keadaan panas atau basah ya teman-teman. Lalu yang kedua, kocok dulu Aerova instant coatingnya. Nah, seperti ini. Jika sudah, yang ketiga, semprot ke bagian panel bodi teman-teman yang merasa ada baret atau kurang mengkilap. Ya, lalu yang keempat, lap menggunakan microfiber juga atau aplikator yang bisa membantu untuk ngelapnya ya guys. Yang kelima, ulangi penggunaan untuk hasil yang maksimal. Dan yang keenam, diamkan selama 15-20 menit terlebih dahulu,
Lalu kalian bisa uji coba pakai air. Dan body teman-teman sendiri itu akan berasa lebih halus ya, ada efeknya. Jadi caranya ini kalian semprot dan jangan sampai dalam keadaan panas. Mel akan kasih lihat untuk caranya, yuk. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Lalu kalian tinggal lap saja. Kalau pengen hasil yang lebih maksimal, kalian bisa ulangin beberapa kali dan kalian tinggal diamin aja selama 15 sampai 20 menit. Lalu nanti kalau misalnya kalian sudah diamkan, kalian bisa coba disiram pakai air ya. Jadi supaya dari hasilnya lebih maksimal lagi. Oke, jadi ini aman banget ya guys. Oke guys, nah langsung aja kita mau review di bagian eksteriornya dulu. Alphard 2015 ini pertama kali keluar yang GATPM ya, yang benar-benar pertama kali. Kalian bisa lihat untuk di bagian tampilan grillnya, ini grill sudah yang transformer. Biasanya masih banyak yang cari 2015 versi yang transformer seperti ini ya. Ada logo Toyotanya di bagian tengah sini. Oh ya, untuk si mobil Toyota Alphard 2015 ini guys, yang tipe ATPM, dia kameranya sudah 360 derajat. Jadi di bagian belakang ada, samping spion kanan kiri, dan di bagian depan ini kameranya ya guys, kamera bagian depan. Ayo kita intip sedikit di bagian lampunya. Untuk lampunya kalian bisa lihat ya, desainnya keren banget. Dia punya tampilan lampu utamanya juga dia sudah yang LED. Nah, di bagian sebelah sini ya guys. Lalu kalau misalnya kalian unlock, otomatis untuk di bagian lampu sini juga kebuka dan spionnya retract, dua-duanya terbuka juga secara otomatis. Untuk tampilan dari lampunya ini sendiri, dia tuh runcing dan matanya tuh bagus banget ya untuk si Toyota Alphard yang versi GATPM ini. Fog lampnya masih yang bulat seperti ini dan fog lampnya dia masih halogen biasa ya. Lalu di bagian sampingnya dia punya yang namanya list warna silver ini. Jadi supaya nggak terlalu sepi ya di bagian depannya, dan ada di bagian sampingnya pun chrome warna hitam ini ya guys, di bagian kanan kiri. Oke, kita sekarang mau ke bagian sampingnya dulu. Untuk mesinnya ini sama ya, dia di 2500 cc guys, di mobil Toyota Alphard. Yang tadi Mel bilang, untuk di bagian velgnya ini dia di-upgrade menjadi ring yang 18 ya. Ini ukurannya di 235 per 50, ringnya 18. Jadi ini velgnya dia sudah upgrade menjadi Alphard yang paling baru ya, 2018. Nah, kalian bisa lihat untuk velgnya dia two tone, ada warna hitam sama warna silvernya di bagian samping kanan kirinya. Lalu untuk bannya sendiri ini menggunakan mereknya Bridgestone ya di sebelah sini. Untuk spionnya tadi Mel sudah bilang kalau kita unlock dari remote dia bisa buka secara otomatis, tapi kalau misalnya kita lock lagi nanti dia juga kunci secara otomatis untuk di bagian spionnya. Kameranya ada di mana? Di bagian bawah sini ya guys. Jadi untuk kamera kanan kiri spionnya ada di bagian bawah, di bagian depan tadi sudah. Untuk di bagian samping Toyota Alphard itu ciri khasnya memang mobil panjang karena mobil minibus untuk keluarga ya. Kalian bisa lihat mobil yang benar-benar nyaman banget kalau misalnya kalian bawa jauh berpergian keluar kota. Nah, ini nyaman banget. Kalau Toyota Alphard yang masih 2012, 9 ya, 10 itu masih ditarik, jadi dia nggak ada tombol yang kecil seperti ini. Kalau yang sudah 2015 kalian cukup klik satu kali tunggu, kita unlock dulu baru kita klik. Nah, kalian klik satu kali aja dia langsung terbuka secara otomatis seperti itu ya. Kursinya juga sudah pilot seat, lalu dia sudah kulit. Nah, nanti Mel akan bahas di bagian interiornya. Sekarang kita mau lihat dulu untuk dari bagian belakangnya. Toyota Alphard ini ciri khasnya di bagian spoilernya. Nah, ini dia memang seperti transformer ya, kalian bisa lihat tuh. Jadi dia seperti sayap untuk di bagian atasnya. Lalu Alphard ini dia tidak punya antena ya, kosong. Jadi di bagian atasnya nggak ada apa-apa. Stop lampnya kita mau bahas dulu. Nah, stop lampnya ini asli kece banget ya. Jadi kalian bisa lihat kalau 2015 itu dia seinnya belum yang berjalan. Jadi dia masih sein yang biasa di sebelah kiri sini. Stop lampnya dia juga sudah LED. Kalau teman-teman lihat di 2019, 18, 20, nah 21 itu seinnya sudah yang LED, seinnya sudah yang berjalan ya. Jadi dia sudah mengikuti untuk di bagian lampu seinnya, lebih keren lagi ya. Tapi kita mau bahas dulu
Di bagian bawahnya ini ada emblem Alphard, lalu ada emblem G-nya ya di bagian sebelah kanan. Kamera belakangnya juga ada ya guys di bagian bawah sini. Oke. Sekarang Mel mau lihat dulu untuk di bagian bagasinya. Kita mau buka dulu nih. Kalian cukup tekan satu kali aja dari remote bisa, atau di bagian bawah tombolnya bisa juga. Oke, ini sudah terbuka ya dengan rapi dan aman. Jadi elektriknya tidak ada kerusakan sedikit pun ya. Kondisinya masih grace. Nah, biasanya ban serepnya tuh ditaruh di bagian bawah. Nah, ini dia ada P3K-nya. Oke, ban serepnya biasanya di sebelah kanan ya guys. Nah, ini ada di bagian bawah. Ini masih tercover ya guys untuk ban serepnya. Oke. Untuk headrestnya ini jangan sampai hilang yang ketiga, karena ini tuh mahal banget kalau misalnya sampai hilang ya guys. Mohon dijaga kalau misalnya kalian punya Alphard model-model seperti ini jangan sampai hilang. Kalau misalnya kalian mau simpan boleh-boleh aja, jadi jangan sampai lupa atau hilang ya, taruh tempatnya di mana. Oke, di bagian sebelah kiri ini dia ada dongkrak kunci, nah tersimpan di dalam sebelah kotak sana. Terus juga ada lampunya, tapi lampunya nggak begitu berfungsi sih ya. Oke, di sebelah kanan juga ada lampunya ya guys. Nah, lampu halogennya di kanan kiri, jadi semua ada. Oke guys. Nah, di bagian kalau misalnya kalian mau nutup bagasinya, power back door kalian tekan yang ini aja ya satu kali. Nanti dia akan terlipat secara otomatis. Oke, sekarang kita langsung lanjut aja review di bagian interiornya ya. Kalau bapaknya kerja jadi satpol sih dibenci sama orang. Udah ya. Oke guys, nah langsung aja kita mau review di bagian interiornya. Nah, yang pertama kita mau lihat dulu untuk bagian kursinya. Ini kursinya dia sudah elektrik ya, baik kursi Mel maupun di bagian kursi penumpangnya. Nah, elektriknya ini bisa maju mundur, bisa lebih bersantai, bisa lebih tegak ya. Terus kalian lihat ya di bagian bahunya, ini tuh dia juga sama ya di bagian kursinya, jadi sling gitu, jadi sejajar gitu ya sama bahu kita. Nah, yang di bagian kursi penumpang ini sebenarnya lebih memudahkan bagian si driver sih ya. Jadi kita bisa klik tombolnya, tinggal maju mundur aja. Karena kalau misal tombolnya hanya ada di bagian kirinya, di bagian bawah sama seperti Mel, ini jadi si drivernya tuh agak susah ya untuk menjangkaunya, dia mesti putar balik dulu ke depan ya. Jadi dikasih pilihan lebih mudah, jadi kita tinggal klik tombol di sebelah sini aja, sama kayak mobil Toyota Camry ya. Kenapa? Karena mobil Toyota Camry, Toyota Alphard itu mobil yang biasanya banyak banget yang di bagian depan tuh driver yang mengemudikan, jadi di bagian belakang itu sebagai penumpang hanya menikmati aja di bagian si interiornya, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu di bagian door trimnya. Ini ada perpaduan warnanya, ada black, beige, sama ada wooden panelnya. Nah, kalian bisa lihat warnanya di sebelah sini. Nah, ini ada tulisan set 123. Ini untuk pengaturan kursinya ya. Jadi bagaimana kebiasaan-kebiasaan teman-teman cara menggunakan kursi dari driver ini. Yang tadi Mel bilang spionnya sudah retract. Kalau misalnya kalian mau atur secara manual dari interior bisa, mau dari kunci bisa, lock atau unlock ya. Jadi dia akan mengikuti. Untuk semua windownya ini sudah all auto ya, jadi kalian tinggal tekan sekali aja di sebelah sini, nanti dia akan otomatis naik dan otomatis turun. Lalu kita mau bahas dulu di bagian steeringnya. Steeringnya ini dia sudah kulit dan ada sedikit dari wooden panelnya itu ya, di bagian atas sama di bagian bawah. Logo Toyotanya jangan lupa. Ini ada pengaturan untuk mode, terus ini untuk soundnya. Nah, seperti ini. Di bagian bawah kita kalau ke atasin itu volume up, ke bagian bawah volume down ya. Terus ini ada geser kanan kirinya, ada tombol-tombolnya, control unitnya. Ini untuk kita lihat di bagian speedometernya. Misalnya kalian mau lihat setting, ada voltnya apa gitu, ada information apa, mau lihat kilometer, ini bisa ya. Kalian tinggal klik aja di control setirnya. Bisa back juga, bisa naik dan turun juga ya. Kalian bisa atur di sebelah kanan. Lalu untuk lampunya, nah ini lampunya sudah LED yang sebelah kanan ya. Lampu jauh, lampu dekat bisa semua ya. Untuk scene-nya kanan kiri semua berfungsi. Untuk wipernya, nah di sebelah kiri bisa semuanya berfungsi dengan baik. Lalu, nah untuk dari teleskopiknya ini memang agak sedikit berat ya, mobil Toyota Alphard, tapi tidak seberat di bawah tahun 2015 ya. Jadi ini masih cukup enak gitu untuk bawanya. Terus kita mau lihat lagi
Tadi teleskopik sudah. Oh, di bagian speedometernya di bagian depan ini ada odo atau trip. Nah, ini kita bisa lihat ya. Trip A, trip B, kilometernya berapa. Ini kilometer 44.000. Ini di bagian tengahnya lagi, ini ada pengaturan untuk dari si instrumen panel light. Jadi, kalian mau seberapa redup, mau seberapa terang, ini bisa kalian atur nih naik turunnya di sebelah sini. Oke. Speedometernya sudah yang new, jadi kalian bisa lihat ya, speedometernya juga keren banget. Sudah model yang terbaru. Oke, kita lanjut sekarang ke bagian dashboardnya. Dashboardnya ini sudah soft touch ya di bagian atas ini. Dan untuk di bagian AC-nya ini dia ada 4 buah AC di bagian depan. Lalu untuk modelannya beda-beda ya. Kalau yang bagian tengah ini hanya naik turun, geser kanan kiri seperti ini. Kalau di bagian samping dia memanjang ya ke samping. Jadi kita lihat sama sih fungsinya, untuk kanan kiri bisa semua. Oke, lalu kita mau lihat untuk bagian head unitnya. Di head unit Toyota Alphard itu paling enak ya, semuanya sudah lebar dan sudah touchscreen, enaknya ini. Lalu kalian bisa lihat ini setup, bisa connect Bluetooth, brightness-nya, language yang mau diatur, bisa connect USB, terus kalian mau connect aux bisa juga, masukin CD, mau denger lagu bisa, radionya bisa. Lalu untuk navigasinya ini hidup ya guys, jadi bisa, ini lagi memproses. Oke. Nah, car navigation, jadi ini berfungsi dengan baik juga untuk navigasinya. Lalu di bagian bawah sini ada pengaturan untuk AC-nya. Jadi ini AC-nya dia sudah dual zone ya. Ini kalian bisa lihat ya, kalau misalnya Mel atur 18,5 derajat, nah di bagian sebelah kirinya pun dia berbeda ya, jadi nggak sama. Lalu terus kita lihat lagi di bagian bawah ini untuk kalian atur touchscreen dari fan-nya, mau seberapa kencang, atau kalian mau segini aja bisa, atau mau di off juga bisa. Jadi kalian atur. Ini ada untuk pengaturan dari waktu ya, jamnya. Jadi dari menitnya, menit sama jam pertamanya di berapa bisa kalian atur, pencet H atau M atau titik 02 nya bisa ya, menit detiknya. Nah guys, untuk di bagian sebelah kanan ini ada seperti penutup gitu ya, jadi box tapi ada penutupnya, kalian bisa taruh barangnya. Contohnya begini, kalian dorong aja. Nah ini masih berfungsi ya, ini accentnya wooden panel juga, bisa kalian taruh barang seperti koin atau ya barang-barang kecil, kacamata bisa juga sih ya guys, terserah kalian. Tinggal close aja. Transmisinya sudah otomatis, ini parking brake-nya. Lalu ini ada eco mode-nya, ini eco mode-nya Mel lagi nyalain ya, jadi biar lebih enak aja. Terus kita mau lihat lagi, di sini ada 2 buah cup holder ya, dan wooden panelnya warnanya memang seperti ini ya, lebih ke marun-marun gitu ya guys. Nah seperti Mel taruh kunci aja di sebelah sini karena mobil Toyota Alphard 2015 sudah start stop engine. Cara buka boxnya ini dengan 2 cara, di sebelah kanan bisa, di sebelah kiri bisa. Oke, nah untuk di dalam boxnya ini ada buat aux, terus buat charge bisa ya guys, buat kalian taruh barang juga bisa karena ini boxnya lumayan dalam banget. Oke, dan yang terakhir kita mau lihat di dashboard yang paling ujung. Ini dashboardnya tuh bukanya juga masih soft ya, jadi ini bisa kalian taruh barang-barang sebanyak mungkin yang kalian mau. Kita next dulu ke bagian atas. Ini ada tempat taruh kacamata, terus ini juga untuk lampu bacanya. Nah lampu bacanya sudah halogen, sudah LED maksudnya. Ini ada tempat taruh kacamatanya ya, sudah. Kalau kalian mau buka secara bersamaan, tinggal klik tombol ini aja yang gambarnya matahari. Nanti otomatis ke bagian belakang tuh kebuka semua untuk bagian lampunya ya. Oke, terus untuk di bagian depan ini namanya bukan sunroof tapi moonroof ya, di bagian depan. Nah caranya kita klik tombolnya, dorong ke bagian atas. Ini hanya buka sedikit aja seperti ini. Lalu cara tutupnya tinggal diturunin. Dan kita dorong ke depan untuk di bagian penutupnya. Oke. Next ya, di bagian atasnya ada banyak tombol. Tombol apa aja sih Mel akan bahas. Nah, open close di bagian kanan kiri ini untuk dari sliding door-nya, pintu kanan, pintu kiri. Nah, terus untuk di bagian depan ini ada open atau close, ini untuk sunroof-nya. Nah, sunroof-nya ini di bagian tengah. Seperti ini, Mel buka contohnya. Jadi, kalau misalnya pengen dibuka langsung ya dari drivernya bisa seperti ini. Oke, Mel close lagi. Elektriknya berfungsi dengan baik dan aman ya guys. Dan yang terakhir ini di bagian pintu bagasi. Jadi kalau misalnya kalian pengen bukanya melalui interior, bisa kalian tinggal klik tombol ini, nanti untuk pintunya akan terbuka secara otomatis. Oke. Nah di bagian depannya sudah, sekarang kita mau lanjut di bagian belakang ya.
Oke, Mel close dulu ya untuk di bagian pintunya. Kalian tinggal caranya dorong aja yang di bagian warna silver ini, lalu nanti dia akan tertutup secara otomatis. Untuk di bagian door trimnya, bedanya sama depan, kita disediain yang namanya tray ya. Ada tray dan juga ada hordengnya di sebelah kanan Mel ya. Jadi sudah ada traynya dan kita tutup lagi pakai hordengnya. Nah, jadi kan biar teman-teman lebih merasa nyaman ya kalau misalnya pengen lebih gelap gitu ya atau redup di bagian si interiornya bisa ya guys, seperti ini. Oke, Mel sebentar ya, tutup dulu. Sebenarnya ini bisa langsung tutup sih guys, bisa kita cetek gitu ya ke bagian ini nih, ada pitanya gitu nanti ya. Oke. Lalu untuk di bagian kursi penumpang udah pasti mobil Alphard mobil yang nyaman yang tadi mau bilang. Oke, ini kalian juga bisa atur secara otomatis ya, di bagian samping sini ada tombolnya untuk kalian lebih tegak, lebih santai, ataupun kalian bisa atur di bagian kakinya. Contohnya seperti ini. Nah, Mel pengen lebih tegak sedikit, oke. Terus di bagian kaki bawahnya, nah kalian bisa lihat bisa santai juga. Jadi kakinya pengen yang selonjoran bisa guys. Oke, seperti ini. Jadi tinggal diatur saja tingkat kenyamanannya ya. Nah, di bagian masing-masing penumpang dia juga menyediakan cup holder ya di bagian kanan kirinya. Plus ini juga ada lagi cup holder, plus ada mejanya lagi. Dan cup holdernya ini totalnya semua ada 4, tambah kita masing-masing jadi 6. Di bagian belakang juga ada ya, kanan kirinya samping semua ada. Nah, kalian juga bisa atur ya kalau misalnya kalian mau lebih maju, lebih sedikit maju seperti ini, kalian tarik aja dorongannya, nanti dia otomatis maju sendiri. Yap, seperti Mel ini. Misalnya kalian pengen segini aja Mel, oke bisa ya, jadi kalian atur aja sendiri. Kita mau bahas dulu di bagian atasnya. Nah, di bagian atasnya ini ada AC juga, ada 4 buah totalnya depan belakang, dan ada lampu bacanya masing-masing, yaitu lampunya sudah LED. Lalu di bagian atas ini ada color. Nah, color ini ada 16 ambient light di dalam mobil Toyota Alphard GTPM 2015 ya. Misalnya Mel mau warna kuning, bisa. Warnanya mau lilac, bisa tuh ya. Jadi warnanya bisa kalian atur. Terus untuk pengaturan AC-nya, nah ini untuk fan-nya mau seberapa kencang. Kalau ini caranya kalian pengen kemana mengarah AC-nya? Ke bagian muka, ke bagian kaki saja, atau kaki saja, muka saja tuh bisa ya semua guys. Atau keduanya pun bisa. Jadi dia terus nyamannya aja. Nah, kalau di bagian depan tadi bisa dibuka melalui driver untuk buka si sunroof. Kalau di bagian belakang juga bisa ya, jadi kita bisa mengatur sendiri untuk dari sunroofnya itu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya foto-foto cantik bisa dibuka untuk sunroofnya aja. Oke, kalau misalnya kalian mau close, kalau sunroofnya nggak mau kelihatan panas, bisa juga tutup di bagian bawahnya. Oke. Yap, yang terakhir mau kasih informasi juga ya. Kalau untuk dari GTPM ini kursinya sudah pilot seat. Pilot seat ini artinya dia punya 2 kuping di bagian atas. Nah, ini tipe yang paling tinggi. Selain itu, kalau misalnya kita bisa menikmati mobil Alphard ini, kita juga disediakan yang namanya rear monitor. Jadi ini kalian bisa tutup manual, bukanya tinggal pencet sebelah sini. Kalian bisa connect Bluetooth, mau nonton TV. Nah, ini bisa semuanya kelihatan di rear monitor di bagian tengah sini. Dan yang terakhir ini buat kalian taruh barang-barang, bisa buat charge juga ya, charge handphone, tapi handphone yang mendukung dari si mobil Toyota Alphard ini. Oke, di bagian belakang Mel nggak perlu bahas lagi karena di bagian belakang juga sama nyamannya, sama enaknya. Dia punya 2 buah cup holder di bagian samping kanan dan kirinya. Sayangnya di bagian belakang kita tidak disediakan namanya tray, hanya ada hordengnya aja gitu ya. Oke, sekian dulu untuk review dari Toyota Alphard GTPM 2015. Kilometernya baru berjalan di 44.000 aja. Nah, buat teman-teman yang penasaran harganya kita buka berapa? Harganya Mel buka di 700 jutaan rupiah. Untuk harga pastinya langsung cek aja di websitenya Tofem di bawah sini di www.tofem.net. Atau bisa juga langsung telepon Mel aja untuk tanya-tanya lebih lanjut. Kalau misalnya kalian nggak pengen Toyota Alphard 2015, mau yang lebih di bawah tahunnya atau mau di atasnya, nah kita juga lagi ready stock. Silakan aja langsung kontak di 08138 94 kali 077. Oke teman-teman, untuk pajaknya ini panjang ya di September 2022. Jadi kalian tinggal pakai 1 tahun ke depan, nggak usah pikirin pajaknya dulu. Terus ini
Kondisinya juga seperti yang teman-teman lihat ya, masih grass, masih oke. Jadi tidak ada kendala apapun di mobil Toyota Alphard G ATPM 2015 ini. Oke, buat teman-teman yang penasaran, yang pengen tahu lebih lanjut, pengen minta hitung-hitungannya, bisa juga langsung aja ya tanya-tanya ke Mel. Dan buat kalian yang beli mobil di Autofam, kita jamin bebas tabrak, bebas banjir, dan kilometernya pasti asli. Itu yang kita jaminkan. Terus juga kalau misalnya kalian pengen datang kunjungi showroom Autofam, langsung aja kontak salesnya yang bersangkutan, karena showroom Autofam ada 2 di Mangga Square dan juga di Cibubur. Kalian bisa janjian dulu, karena siapa tahu mobil yang kalian mau lihat itu ada di tempat yang lain. Oke, jadi pastikan dan make sure dulu, jangan datang sia-sia ke showroomnya Autofam. Oke, sampai jumpa lagi sama Mel di review-review selanjutnya ya. Bye bye.